mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Pandeglang. Dalam aksinya, para mahasiswa menuntut agar seluruh anggota DPRD periode 2024-2029 atau anggota DPRD terpilih yang baru dilantik konsisten dalam menyuarakan hati nurani rakyat. Selain itu, mahasiswa juga meminta agar seluruh anggota DPRD Pandeglang untuk tidak menyiasati putusan tentang masalah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah yang telah dikeluarkan MK beberapa waktu lalu. Hampir mirip dengan unjuk rasa yang terjadi di depan gedung DPR RI pekan lalu, demonstrasi puluhan mahasiswa Pandeglang kali ini juga nyaris ricuh. Pendemo dengan aparat kepolisian sempat adu dorong, kemudian menerobos kawat berduri dan membakar sejumlah ban bekas. Bukan hanya itu, dengan suara lantang para pengunjuk rasa juga menyampaikan sejumlah orasi yang berisi tuntutan agar para anggota DPRD ke depan tidak bersikap arogan, berpihak terhadap rakyat kecil serta selalu memegang teguh janji untuk membantu masyarakat. Para mahasiswa pun menilai jika kinerja anggota DPRD sebelumnya sama sekali belum memperlihatkan kepeduliannya kepada masyarakat, terbukti dengan masih banyak permasalahan seperti minimnya sarana prasarana infrastruktur, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta rendahnya pendapatan asli daerah. Hatta, Ketua DPC GMNI Kabupaten Pandeglang mengatakan bahwa tujuan unjuk rasa yang dilakukan bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD baru itu sebagai pengingat, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya 5 tahun ke depan mereka lebih fokus, dengan capaian mampu membangkitkan perekonomian masyarakat, serta mampu membuat pembangunan di Kabupaten Pandeglang lebih baik lagi. Nah, hari ini kan bukan hanya tapi beberapa mahasiswa kan aksi nih. Dari Andi sendiri, apa yang dilakukan? Ini damai. Walaupun kami dari Gerakan Mahasiswa Indonesia bertepatan dengan hari pelantikan anggota DPR Kabupaten Pandeglang periode 2024-2029, kami dengan isu yang dibawakan dan poin-poin ditujukan yaitu isu-isu daerah di Kabupaten Pandeglang yang kami anggap dan kami nilai banyak persoalan yang dapat diselesaikan oleh anggota DPR pada periode sebelumnya. Nah, pesan khusus untuk anggota dewan yang sekarang dilantik ke depan, apa sih yang paling urgent menurut Ade di Pandeglang ini? Anggota DPR ke depan harus lebih fokus politik sentral problematika persoalan atau problematika Kabupaten Pandeglang, yaitu soal pendidikan, ekonomi, dan pendapatan asli daerah. Agar bagaimana ke depan Kabupaten Pandeglang sebagai daerah otonom ini harus lebih mandiri agar bisa lebih menentukan pembangunan percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pandeglang. Saya kira kan, bagi ada tambahan silakan. Bang, ini kan ada pelantikan juga ya? Iya. Terkait MK ini gimana sih? Nah, untuk terkait MK kami mengawal hasil putusan dari MK. Sedangkan Miftahul Fadil Syukur, anggota DPRD Pandeglang dari Partai Golkar, mengapresiasi aksi unjuk rasa yang dilakukan kawan-kawan HMI dan GMNI. Miftah mengaku sependapat jika kinerja anggota DPRD Pandeglang harus lebih baik. Menurut dia sedikitnya ada 3 fungsi DPRD yang harus dilakukan. Pertama adalah fungsi controlling, kedua fungsi budgeting, dan yang ketiga fungsi legislasi. Miftah meyakinkan jika kinerja anggota DPRD Kabupaten Pandeglang periode 5 tahun ke depan akan bisa lebih baik dengan cara memaksimalkan apa yang menjadi tugas dan fungsi anggota DPRD tersebut. Kemudian Miftah juga meminta didoakan kepada seluruh masyarakat Pandeglang agar dirinya bersama rekan-rekan anggota DPRD yang lain bisa melaksanakan tugas dengan baik dan diridek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miftah mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran Polres, karena selalu setia mendampingi serta menjadi pemersatu dan siap mengayomi semua kalangan masyarakat Pandeglang. MNI, yang kedua teman-teman HMI. Teman-teman HMI itu menginginkan bagaimana keputusan MK ini bersifat final dan mengikat sehingga tidak dirubah lagi oleh anggota DPR RI. Kami sebagai anggota DPRD mengapresiasi atas apa-apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan HMI. Namun tadi kan tidak bisa juga seorang anggota DPRD juga
mengetuk palu atau menyepakati, karena itu kan bukan tugas kami. Tapi secara secara aspirasi kami juga menyetujui apa yang mereka inginkan, karena ini adalah bagian daripada pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua dari teman-teman GMNI itu terkait tugas dan fungsi anggota DPRD, yaitu ada 3. Yang pertama adalah controlling, kemudian legislasi dan teknik. Jadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang itu bisa memaksimalkan apa yang menjadi tugas dan fungsi anggota DPRD agar supaya terjadinya kesejahteraan masyarakat yang diridhoi oleh masyarakat. Tadi kan juga soal disinggung soal kontrol yang saat ini kan kurang efektif kalau kontrol kan terkesan menjadi stempel bupati. Ya saya kira yang bisa juga dikatakan seperti itu. Kita memang harus harmonis dengan bupati, tapi tidak selamanya apa yang dikatakan bupati itu adalah benar. Tugas daripada anggota dewan adalah bisa apa yang ada namanya check and balancing. Jadi nggak semuanya juga harus disepakati. Terjadi di 2 tahun kemarin ketika bupati mengeluarkan kebijakan sepeda listrik, kan tidak semua anggota dewan juga setuju. Saya kira ini juga tidak selamanya bahwa anggota DPRD ini menjadi di bawah atau stempel daripada Pak Bupati. Dan yang terpenting dari demo ini adalah kondusivitas. Ini berkat siapa? Berkat Kapolres kita. Maka saya juga sebagai anggota DPRD mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kapolres yang selalu setia mendampingi, bukan menjadi memecah belah masyarakat, tapi pemersatu dan siap mengayomi semua kalangan baik anggota dewan ataupun mahasiswa dan sekitarnya. Dari Kabupaten Pandeglang, Endang Yoga Berita Sorosowan melaporkan.